Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 pada tema 4, subtema 3. Menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi meliputi 1. Pernyataan umum yang memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. 2. Deret penjelas, yaitu berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. 3. Simpulan. Pada simpulan berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Berikut ini ada teks eksplanasi dengan judul Indonesia sebagai penyuplai helikopter di dunia. Paragraf 1 merupakan pernyataan umum, berisi topik permasalahan yang dibahas. Paragraf kedua merupakan deret penjelas, berisi fakta, informasi pendukung dari topik utama. Paragraf ketiga merupakan simpulan, berisi hasil akhir uraian topik permasalahan dan juga fakta pendukung atau deret penjelas. Simpulan disebut juga dengan konklusi. Melengkapi teks rumpang. Teks rumpang berarti ada bagian teks yang masih kosong. Kamu dapat melengkapi bagian tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Baca teks dengan cermat. 2. Temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. 3. Perhatikan kalimat sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. 4. Lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian kalimat sebelumnya dan sesudahnya. 5. Pastikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau PUEBI. Berikut sebuah contoh teks rumpang dengan judul Panel Listrik Tenaga Surya. Setelah kita membaca teks dengan cermat dan menemukan topik permasalahan dalam teks tersebut, kita perhatikan bagian yang rumpang sebelum dan sesudahnya. Maka, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut adalah energi matahari ditangkap oleh panel surya. Selanjutnya, energi panas tersebut diubah menjadi energi listrik. Menentukan kosakata tidak baku dalam teks. Teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku, kalimat efektif, dan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Apabila menemukan kata tidak baku dalam teks eksplanasi, sebaiknya lakukan perbaikan dengan cara menuliskan atau menggantinya dengan kata baku atau penulisan yang tepat. Kita dapat mengetahui suatu kata baku atau tidak baku dengan cara memeriksanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat KBBI. Berikut adalah sebuah teks dengan judul Batik sebagai Aset Budaya Indonesia. Pada teks ini terdapat kosakata tidak baku dan juga kalimat yang belum sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah dikatakan. Penulisan yang benar adalah disatukan menjadi dikatakan. Menjadi satu kata. Karya. Kata bakunya adalah karya. Di bidang, penulisan yang benar adalah terpisah. Di bidang menjadi dua kata. Perwujudan, kata bakunya adalah perwujudan. Beragam, penulisan yang benar adalah beragam, hanya menggunakan satu huruf R. Aset, penulisan yang benar adalah aset, hanya menggunakan satu huruf S. Amatlah, penulisan yang benar adalah disambung menjadi satu. Kemudian bertanggung jawab.
Penulisan yang benar adalah bertanggung jawab, ditulis secara terpisah. Diakui, penulisan yang benar adalah menjadi satu kata. Lalu, mempromosikan. Kosakata bakunya adalah mempromosikan. Icon. Kata bakunya adalah icon, menggunakan huruf K. Lalu, kata diharapkan. Penulisannya adalah menjadi satu kata, disambung menjadi satu kata yaitu diharapkan. Membuat gambar seri berdasarkan informasi suatu teks. Informasi dari suatu teks dapat kita sajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri memudahkan pembaca untuk memahami isi teks. Gambar seri harus disajikan berurutan sesuai isi urutan informasi suatu teks. Atau dapat juga ditambahkan balon kata. Perhatikan gambar seri berikut. Ingat kembali teks tentang batik sebagai aset budaya Indonesia. Berdasarkan informasi dari teks tersebut, urutan gambar seri tersebut adalah 4, 1, 2, 5, 6, dan 3. Oke, sekian penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.